warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari kelas R7D NPM 2017 43500 203 dan teman saya. Nama saya Matistiko NPM 2017 43500 230. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang transportasi biaya dengan metode Northwest Corner dan LUC less unit cost dan satu lagi Vogel. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ke videonya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada metode NWC Northwest Corner yang link pertama. Ini aturannya itu mengisi sel dari ujung kiri ke ujung kanan ke atas. Jadi kiri atas ini nanti kita akan mulai ke sini. Terus alokasi jumlah maksimum sesuai syarat-syarat sehingga untuk layak untuk memenuhi permintaan. Nah, setelah itu ntar bergerak ke sel sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Jika tidak, bergerak ke kotak bawahnya sampai supply-nya habis dan demand-nya terpenuhi. Jadi sampai si supply-nya habis dan si demand-nya terpenuhi ya. Oke, caranya itu seperti ini. Kita akan mulai dari kiri ke kanan. Jadi di sini ada 2, 3, 4, dan 9. Nah, di sini dimana supply-nya itu 20. Oke, di sini 20, kita mulai dari 2 sini. Dari paling kiri ya, 20 dikurangi dengan 10. Nih, kita mulai dari 2 ini, berarti di sini sisa 10. Oke, di sini habis 0. Oke, kemudian di sini kita tambahin dengan 10. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sebelahnya. Ini karena supply-nya masih bersisa 10, kita akan ke sebelahnya ya. Yang paling kiri lagi dari atas ini. Nah, ini masih ada 10, ini habis, ini 0, dikurangi dengan ini 0, ini masukin 10. Oke, kemudian di sini karena ini supply-nya sudah 0, berarti kita kasih aja 0, 0, jadi ini nggak perlu dihitung lagi, nggak perlu dicari lagi. Kemudian kita ke sebelahnya lagi nih, di baris kedua, yang paling kiri, kita mulai dari 14 ini ya. Di 14 ini itu demand-nya sudah habis dan ini demand-nya juga sudah habis, jadi ini bisa nggak kita hitung karena ini 30, di sini demand-nya sudah habis ya. Oke, kemudian saya lupa ini cara cepatnya adalah kalau di sini demand-nya sudah terpenuhi juga, berarti di sini udah nggak perlu dihitung, tinggal dikasih 0, 0, di sini juga 0, 0. Oke, kemudian yang ini di sini 30, masih ada 30 ya supply-nya, di sini 20. Kita mulai dari yang paling kiri nih, si 5 ini, 30 dikurangin 20, ini sisa 10, ini 0, masukinlah 20 itu ke 5 ini, 20. Nah, kemudian karena ini supply-nya masih ada, masih bersisa, karena ini supply-nya masih bersisa 10, oke, kemudian ini 50 dikurangin dengan 10, berapa nih? 50 dikurangin dengan 10, ini 50 dikurangin dengan 10, berarti tinggal di sini 40, di sini 0, habis ya. Oke, masukin deh nih 10-nya tadi sisa dari 30 ini ke sini ya kan, kemudian ini yang 40. Oke, sekarang supply-nya yang ini udah nggak ada nih, demand-nya udah kosong, berarti ini tinggal dikasih 0, berarti udah kita nggak perlu hitung itu. Kemudian si 40 ini nih, si 40 ini masih ada demand-nya kan, masih ada demand-nya kan 40 si supply. Oke, sekarang kita tinggal coret aja, ini sisa 0, ini juga sisa 0, kemudian 40-nya kita masukin ke sini. Nah, gitu deh. Jadi caranya seperti ini. Ini ada kenapa di sini 90, di sini ada 20 ditambah 30 ditambah 40, berarti 90 ya kan. 70 ini 40 ditambah 20 60 ditambah 30 90. Yang ini juga sama, kesininya 90, 10 ditambah 10 tambah 20 tambah 50, jadi 90 ya. Nah, di sini barisnya ini udah bener apa belum, kita cek nih. 10 ditambah 10 20, benar supply-nya. Di sini 20 ditambah dengan 10 30, benar supply-nya. Dan kemudian 3 di sini ada 40, di sini 40, benar supply-nya. Jadi ini sudah benar ya. Sekarang kita lanjut ke transportation schedule-nya. Berarti ini kita isi dengan baris 1 kolom 1. Oke, di sini saya tulisnya 1 baris 1 dan kolom 1. Kemudian yang ada nilainya lagi baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Oke, kemudian ini baris 2 kolom 3. 2 kolom 3. Kemudian lagi di sini ada baris 2 kolom 4, baris 2 kolom 4. Kemudian ini baris 3 kolom 4, baris 3 kolom 4. Oke, yang sekarang kita masukin nih nilainya berapa tadi. Ini dikalikan dengan ini ya, yang tadi nilai dari supply dan atau demand-nya kita masukin ke sini, terus kita kalikan dengan sel nilai yang di dalam sel. Berarti di sini ada 10 kali 2, 10 kali 2 ditambah ini tadi 10 dikali 3, 10 kali 3 ditambahkan lagi dengan 20 kali 5,
10 kali 5. Kemudian ditambahkan lagi dengan 10 kali 1. 10 kali 1 ditambahkan lagi dengan 40 kali 3. Oke, jadi di sini 10 kali 2 20, 10 kali 3 30, 20 kali 5 100, 10 kali 1 10, 40 kali 3 120. Jadi totalnya adalah 280. Oke. Nah, ini merupakan metode NWC atau Northwest Corner. Dan ini transportation cost-nya atau biayanya itu 280. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu LUC, less unit cost. Di link yang kedua, aturannya adalah pilih sel yang biayanya terkecil. Jadi nanti sel yang paling kecil nilainya kita hitung duluan, kita cari duluan. Terus sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Terus pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama dipilih. Lalu yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Oke, caranya di sini kita mulai dari sel yang terkecil nih. Gimana sel yang terkecil itu dinilainya di sini di 4 ya. Oke, nilai 4 ini punya supply 275 dan dimensinya 20. Oke, kita masukin aja langsung di sini 275 dikurangin 200 itu ini sisa 75. Di sini habis 0, kita masukin 200-nya ke sel yang keempat ini ya. 200. Oke, sekarang setelah selnya yang bernilai 4 sel yang nilai 4 ini, kita masih punya nih si 75 ini. Kemudian di sini 100 dikurangin 75, ini dimennya masih bersisa 25. Kemudian ini 0, kita masukin 75 ke 5 sini. 75. Oke, kemudian karena di sini demandnya supply demandnya sudah habis, berarti di sini nggak perlu dihitung lagi, di sini tinggal kasih 0, di sini kasih 0. Nah, karena di sini juga supply-nya sudah habis, jadi ini 12-nya nggak perlu dihitung, kita kasih 0 gitu. Tandain aja ya. Kemudian kita ada lagi, ini bersisa 8, 10, 11, 11. Ini yang paling kecil yang mana nih? Si 8 ini kan, 8 paling kecil daripada 10 daripada 11. Oke, sekarang si 8 ini 150 dikurangin 25, ini masih ada 125. 125. Jadi di sini demandnya habis 0. Si 8 ini tadi si 25 ini sisanya kita masukin ke 8. Oke, kemudian di sini karena demandnya sudah 0, berarti 11-nya ini tidak perlu dihitung lagi, kita kasih tanda 0. Kemudian di sini sisa 10 dan 11. Karena 10 lebih kecil daripada 11, jadi kita 10 kita masukkan duluan. Ini 300 dikurangin 125 itu 175. Nah, si demand masih punya 175. Kemudian 10 ini kita masukin nih 125 ini. Jadi 125 itu habis ya, 0. 0 di sini 125. Oke, kemudian ini tinggal 11. Ini demandnya tinggal 175 dan supply-nya 175. 75 kurang 175 ini 0. Ini juga 0. Kemudian di sini kita masukin 175. Nah, kurang lebih caranya seperti ini, less unit cost. Jadi kita mencari dari sel yang paling kecil ya, dimulai dari tadi 4, 5, 8, 10, dan 11. Oke, kemudian sekarang kita sama seperti tadi, kita tinggal masukin transportation schedule-nya seperti tadi. Di sini ada baris 1 kolom B, kita tulis di sini baris 1 kolom B. Kemudian ada baris 1 kolom C, baris 1 kolom C. Kemudian di sini ada baris 2 kolom C, baris 2 kolom C, baris 2 kolom C. Kemudian di sini ada baris 3 kolom A, baris 3 kolom A. Kemudian ini ada baris 3 kolom B, baris 3 kolom B. Oke, setelah itu kita masukin seperti tadi transportation cost atau biayanya dari baris 1 kolom B baris 1 kolom B tadi 25 dikalikan dengan 8. 25 dikali 8. Tambahkan dengan ini 125 dikali 10. Baris 1 kolom C ya. 125 dikalikan 10. Kemudian di sini masih ada lagi nih yang baris 2 kolom C. 175 dikali 11. Kemudian ditambahkan lagi dengan baris 3 kolom A 200 kali 4. Ditambahkan lagi dengan 75 kali 5. Itu di baris 3 kolom B ini ya. Oke, sekarang kita hitung 25 dikali 8 200 ditambah 125 kali 10 1250 ditambahkan lagi 175 dikali 11 1925 ya, 1925
ditambah 200 dikali 4, 800. Ditambahkan dengan 75 kali 5. 375. 375. Oke, setelah dihitung ini semuanya hasilnya 4.550. Oke. Kurang lebih seperti ini metode less unit cost. Jadi kita mencari dari yang terkecil, dari dalam selnya yang terkecil, kemudian kita lakukan yang sama. Jadi nanti kita akan dapat total biayanya. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu aproksimasi Vogel. Di link yang ketiga, di sini sudah saya siapkan tabelnya. Ini merupakan contoh kasusnya. Di sini nanti kita akan menghitung dari tabel yang pertama, kemudian tabel kedua sampai seterusnya. Nah, di mana di sini ada aturan aproksimasi Vogel. Yang pertama itu hitung perbedaan atau selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang yang paling banyak. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu dari baris atau kolom yang dipilih. Pada langkah 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Kemudian yang keempat, hapus baris atau kolom yang lainnya jika sudah suplainya terpenuhi. Kemudian yang kelima, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 hingga semua terpenuhi. Oke, sekarang kita mulai menghitung dengan metode aproksimasi Vogel. Oke, sekarang kita langsung mulai di tabel pertama, aproksimasi Vogel. Ini dari link yang ketiga. Di sini ada in adalah indeks. Ini ada indeks dan bawahnya juga ada indeks ya. Kita cari dulu, langkah pertama kita cari dulu indeksnya. Di sini dua angka terkecil dari baris dan kolom. Di sini ada baris 1, angka terkecilnya adalah, dua angka terkecilnya adalah 10 dan 2. Berarti di sini 10 dikurangin 2, yaitu 8 ya. 8. Oke, 8 ini kita masukin di sini. Indeksnya yaitu 8. Kemudian di sini dua angka terkecil baris kedua yaitu 9 dan 7. Berarti ini 9 dikurangin 7. Itu 2 ya. Oke, 2 kita masukin di sini di tabelnya. Kemudian di sini 14 dan 4. 14 dikurangin 4, 10. Kita masukin ke dalam indeks. Kemudian di sini ini udah selesai ya. Ini dimens, nggak perlu kita cari indeksnya. Kemudian di sini kolom 1, dua angka terkecilnya yaitu 10 dan 4. 10 dikurangin 4, 6. Kemudian di sini ada 7 dikurangin 2. 7 dikurangin 2, 5. Kemudian di sini ada 16 dikurangin dengan 9. 16 dikurangin 9, 7. Kemudian di sini ada 18 dikurangin 11. 18 dikurangin 11, 7. Oke, ini udah, kita udah cari indeksnya. Lalu kita pilih indeks yang paling besar. Ini ada 8, 2, 10, 7, 7, 5, 6. Indeks yang paling terbesar yaitu 10 ya. 10 ini adalah indeks yang paling terbesar. Jadi kita mulai dari baris 3. Di kolom yang mana nih? Jelas di kolom yang paling pertama. Yang nilai selnya paling kecil ya. Di sini. Oke, kemudian kita mulai dulu dari sini. Cari 4, berarti ini 10 dikurangin 5. Ini 5 ya. Ini 10 dikurangin 5, kita mulai dari kolom 4. Oke, di sini 10 dikurangin dengan 5, berarti di sini sisa 5. Ini habis 0, maka 5 kita masukkan ke sini. Oke. Karena ini dimennya sudah bernilai 0, maka 12 dan 10 kita nolkan saja seperti biasa. Oke, kemudian kita masuk ke tabel yang kedua. Di sini tadi di sini karena di sini sudah bernilai 0 dimennya, karena di sini sudah 0 dimensnya, otomatis di sini indeksnya nggak perlu kita cari lagi, di sini 0 indeksnya. Di sini masih ada, di sini kita tulis lagi ya 0, 0, kemudian di sini 5. 5. Nah, oke, seperti ini. Ini kita coret aja di sini 0. Nah, kemudian kita cari lagi nih dua angka terkecil dari kolom 2, 3 dan 4 di baris 1. Angka terkecilnya yaitu 11 dan 2. Jadi di sini 11 dikurangin 2. 9. Oke, di sini baris 2 yaitu angka terkecilnya masih sama, 9 dikurang 7. 9 dikurang 7 itu 2. Kemudian di sini masih ada 16, jadinya di sini 16 dikurang 14. Nilai sel terkecilnya dua angka terkecil yaitu 16.
dikurangin 14. Di sini masih ada 2. Nah, kemudian untuk kita cari indeks dari kolom 2, yaitu angka terkecilnya 7 dikurang 2. 7 dikurang 2 itu 5. Kemudian di sini masih ada 2 angka terkecilnya, yaitu 16 dikurangin 9. 16 dikurangin 9, 7. Kemudian di sini masih ada 18 dikurangin 18 kurang 11. 18 dikurang 11 itu 7. Oke, sekarang kita mulai seperti biasa lagi. Di sini ada indeksnya 9, 2, 2, 7, 7, 5. Nah, sekarang kita mulai dari indeks yang paling besar, yang mana nih? 7 kan? 7 ini adalah indeks paling besar. Dimana kita akan mulai dari indeks 7 ini. Oke, kemudian di sini kita pilih sel yang paling kecil, tapi supply atau memindahkannya paling banyak. Supply dan dimensinya di sini ada 7. 7. Berarti kita hitung antara ini. Ini yang paling kecil itu 9. Berarti di sini 15, 25 dikurangin 15. Ini 0, di sini 10. Di sini kita masukin 15 ya. 15. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke step selanjutnya, yaitu tabel 3. Kita masuk ke tabel 3. Jangan lupa karena di sini dimensi sudah habis, berarti ini kolom 3 kita sudah isikan saja 20 dengan 0, 16 dengan 0. Kita tandai ya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel yang ketiga. Di sini sama seperti tadi caranya. Kita cari dulu indeksnya ya. Di sini tadi karena si kolom 1 itu sudah habis dimennya, jadi kita indeksnya tidak perlu kita hitung lagi. Jadi sisa 0. Ini juga di kolom 3 dimensinya sudah 0, jadi kita nggak perlu cari lagi indeksnya. Kemudian di sini kita akan cari indeks dari baris 1. 2 angka terkecilnya itu sisa 11 dan 2. 11 dikurangin 2. 9. Kemudian di sini 20, sisa di baris 2 20 dikurangin 7. 20 dikurang 7, 13. Kemudian di sini kolom 3 baris 3 yaitu 18 kurang 14, 18 dikurang 14, 4. Kemudian di sini 2 angka terkecil ya, pilih. Jadi 7 dikurang 2. 7 kurang 2, 5. Kemudian di sini masih ada lagi 2 angka terkecilnya, 18 dikurangin 11. 11 dikurang 11, 7. Oke, sekarang kita hitung, kita pilih lagi dari indeks yang terbesar, yaitu dia di sini ada 9, 13, 4, 7 dan 5. Kita pilih di sini 13. 13 adalah indeks terbesar ya. Oke, ini berarti kita masukkan ke yang paling bisa muatannya banyak. Di sini berarti 10 kita nolkan, di sini kita masukkan 10. 15 dikurangin 10 itu sisa 5. Oke, kemudian kita masuk lagi ke tabel yang keempat. Ya sebelumnya ini karena supply-nya sudah 0, berarti yang 7 ini kita nolkan saja, kita beri tanda 0. Oke. Kemudian kita masuk ke tabel yang keempat. Oke, di sini kita masuk ke tabel yang keempat, di mana tadi seperti biasa yang nilai dimensinya udah terpenuhi atau supply-nya sudah terpenuhi, kita nggak perlu lagi hitung indeks. Jadi kita hanya menghitung kolom 2, kolom 4, baris 1 dan baris 3. Oke, kita cari angka 2 angka terbesar, 2 angka terkecil. Di baris 1 yaitu tinggal sisa 11 dikurangin 2. 11 dikurangin 2, ini 9 ya. Kemudian di sini di baris 3 yaitu 18 dikurangin 14. Ini 4. Kemudian di kolom 2 itu sisa 14 dikurang 2. 14 dikurang 2. 12. Kemudian ini sisa lagi 18 dikurangin 11. 16 dikurangin 11, 7. Oke, sekarang di sini indeksnya adanya 12, 7, 9 dan 4. Kita pilih indeks terbesar yaitu 12 ya. Si 12 ini masih punya supply-nya 5. Kita masukin 12 ini, supply-nya 15. Ini dari sini yang selnya paling kecil yaitu di sini ya, di 2. Jadi 15 ini kita masukin ke sini, 15 ini habis, ini sisa 0, ini sisa 0. Ini 15 kita masukkan di 2. Kemudian karena ini sudah 0 dimensinya, kita nolkan yang 14, kita nolkan pula yang supply baris 1 yang 11.
Oke, kita masuk ke baris yang kelima. Oke, di sini kita sekarang cari indeksnya dulu. Tadi seperti biasa, karena ini sudah habis 0, berarti di sini indeksnya nggak perlu dicari lagi. Kemudian kolom kedua juga sama, kolom ketiga juga sama, kolom keempat ini masih ada 18 ya, 18. Kemudian ini kolom baris 1, maaf, baris 1 sudah bernilai 0, baris 2 juga sudah bernilai 0, baris 3 ini masih ada 18. Oke, berarti kita akan menghitung 18 ini. Sama, ini sisa 5, ini sisa 5. Kita nolkan dua-duanya. Si 5 kita masukkan ke dalam sini. Oke, sekarang kita masuk ke tabel 6, dimana ini tabel keseluruhan dari yang sudah kita hitung tadi. Sekarang kita masukkan seperti biasa nilai sel dan dikalikan dengan supply to demand-nya. Kemudian berarti di sini kita tulis dulu ya, transportation schedule-nya ini ada di baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Kemudian baris 1 baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 3. Kemudian di sini ada baris 2 kolom 4, baris 2 kolom 4. Baris 2 kolom 4. Kemudian di sini ada baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1. Kemudian baris 3 kolom 4, baris 3 kolom 4. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Baris 1 kolom 2 yaitu 15 dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan baris 1 udah habis, baris 2 nya, baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 3 15 kali 9, ditambah baris 2 kolom 4 itu 10 dikali 20 kali 20, tambahkan lagi dengan baris 3 kolom 1 5 kali 4. Oke, di sini ada baris 3 tadi, baris 3 kolom 1 5 dikali 4. Kemudian ditambahkan dengan baris 3 kolom 4 5 dikali 18. Oke, kita hitung dulu. Lalu di sini kita tambahkan ya, 15 dikali 2 30, 15 kali 9 1 35, 10 kali 20 200, 5 kali 4 20, 5 kali 18 90. Berarti totalnya ini 475. 475 biayanya ya. Oke, jadi seperti ini cara dari aproksimasi Vogel. Kemudian sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih kurang jelas dapat di-rewind kembali penjelasan dari saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam NWC. Jadi NWC ini adalah North West Corner. Jadi aturan di sini pengisian selnya ini dimulai dari ujung kiri atas, dari sini. Nah, alokasikan jumlah maksimum sesuai syaratnya sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Jadi ini permintaannya gitu. Nah, bergerak dari sel kanan apabila masih terdapat suplainya. Jadi misalnya ini masih terdapat suplainya, jadi nanti bergerak ke kanan. Jika sudah cukup, bergerak ke bawahnya, seterusnya sampai habis dan suplainya ini adalah terpenuhi. Jadi langsung kita akan menghitungnya. Jadi di sini dimulai dari di sini ada 10, di sini 20, berarti ini kita masukkan jadi 10. Ini kita coret menjadi 0, coret menjadi sisa 10. Nah, karena masih ada, kita bergerak ke kanan, jadi di sini kita taruh menjadi 10. Ini habis, ini habis. Nah, selanjutnya jadi ini ke sini. Nah, ini bergerak ke bawah. Kita masukkan berarti 20. Di sini habis, di sini sisa 20. Mohon maaf, ini sisa 10. Nah, selanjutnya di sini kita taruh berarti sini sisanya 10. Ini habis, ini sisa 40. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita taruh 40. Ini habis dan ini habis. Selanjutnya kita maaf, ini alurnya seperti ini dan ke sini. Nanti yang lainnya nggak ada ya. Jadi 0 alias tidak dihitung. Nah, selanjutnya kita akan melihat alurnya. Jadi alurnya dari sini ke bawah ini seperti apa. Lalu nanti kita akan hitung transportation schedule. Nah, berarti dari atas ini kita mulai berarti 01 ke D1, selanjutnya mulai lagi ke 01 ke D2, selanjutnya ini ke bawah berarti 02 ke D3, selanjutnya 02 ke D4, terakhir 03 ke D4. Nah, setelah itu
kita akan menghitungnya. Transportation cost. Nah, berarti yang di sini kita masukkan 10 dikali 2 ditambah 10 dikali 3 ditambah 20 kali 5 ditambah 10 kali 1 ditambah 40 dikali 3. Nah, setelah itu dihitung 10 kali 2 menjadi 20 ditambah 10 kali 3 30 ditambah 20 kali 5 itu menjadi 100 ditambah 10 kali 1 10 ditambah 40 kali 3 120. Kita hitung 20 tambah 30 menjadi 50 tambah 100 150 160 ditambah 120 menjadi 280. Oke, sekarang kita akan masuk ke link kedua, yaitu aturan LUC. Jadi aturannya di sini pilih sel yang biayanya dari yang terkecil. Jadi ini yang terkecil ya. Nah, setelah itu sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Setelah itu pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih dari sel yang pertama kali dipilih. Setelah itu sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Nah, di sini langsung kita akan hitung. Dimulai berarti dari sebelah sini yang terkecil. Jadi berarti di sini masukkan 200. Ini 200 sisa menjadi 0. Di sini kita kurang 200 menjadi sisanya 75. Nah, setelah itu kita masukkan ini karena masih ada sisa 75, berarti sini kita masukkan 75. Nah, setelah itu ini menjadi habis. Nah, ini kita kurang 100 dikurang 75 menjadi 25. Nah, karena ini masih ada sisa berarti ke atas lagi. Jadi di sini 25. Ya, 25 di sini berarti dikurang menjadi 0. Nah, selanjutnya di sini yang paling terkecil berarti 10. Berarti yang 10-nya ini berarti kita masukkan menjadi oh ya, di sini 150 menjadi 125 berarti. Nah, 125. 300 dikurang 125 menjadi 175. Nah, selanjutnya ini berarti oh ya, ini belum dihitung ya tadi. Berarti ini kita langsung aja berarti tadi ini itu dikurang 25 menjadi 125. Nah, karena sudah habis menjadi 0. Nah, selanjutnya sini 175 berarti sini kita masukkan aja langsung 175. Nah, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita hitung bukan itu, ya hitung transformasinya, jadi kemana aja. Berarti schedule-nya dari 1 ke B, selanjutnya 1 ke C, selanjutnya 2 ke C, selanjutnya 3 ke A, selanjutnya 3 ke B. Nah, setelah itu kita hitung 1 ke B nya itu berarti 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11 ditambah 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5. Nah, 25 kali 8 menjadi 200 ditambah 125 kali 10 menjadi 1250 ditambah 175 kali 11 menjadi 1925 ditambah 200 dikali 4 menjadi 800 ditambah 75 dikali 5 menjadi 375. Kita hitung semuanya, 200 ini menjadi 1450, 100 totalnya 800 ditambah 375 menjadi 4.550. Oke, sekarang kita masuk ke yang link ketiga adalah Vogel. Jadi di sini yang pertama adalah kita akan menghitung perbedaan atau selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Jadi kita akan hitung ya selisihnya dari baris dan kolom nilai yang terkecilnya. Jadi kita akan hitung, berarti di sini yang terkecil ada di 2 dengan 10. Berarti sini 10 kurang 2 sama dengan 8. Selanjutnya yang di sini 4 dan 10, berarti 10 kurang 4.
10 kurang 4 menjadi 6. Nah, selanjutnya lagi di sini yang terkecil 2 dan 7, berarti 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, di sini yang terkecil 7 dan 9. 9 kurang 7 hasilnya 2. Selanjutnya di sini yang terkecil 16 kurang 9. 16 kurang 9 sama dengan 7. Sini yang terkecil 14 dan 4. 14 kurang 4 sama dengan 10. Di sini yang terkecil 18 dengan 11. 18 kurang 11 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita akan memilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Nah, lalu beri tanda jika nilai pada baris dan kolom sama, maka dapat memindahkan barang yang paling banyak. Jadi di sini berarti kita milih yang paling banyak, ini ada di sini ya. Nah, berarti kita masukkan nih ke sini, berarti 10-nya ke sini. Di sini 0 0 0. Di sini kita hapus, berarti sini kan karena udah 10, sini 0 dikurang. Nah, ini berarti di sini menjadi min 5. Nah, setelah itu dari baris dan kolom yang dipilih pada langkah yang tadi, kita akan menentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris dan kolomnya serta sel dan biaya terkecil. Nah, setelah itu hapus baris atau kolom yang suplainya sudah terpenuhi nih, seperti ini kan sudah terpenuhi. Nah, setelah itu ulangi langkah 1 dan langkah 4-nya yang tadi itu hingga semua terpenuhi. Nah, di sini kita akan langsung hitung lagi, berarti kita masukkan lagi di sini masih sama 12, ini 7, 9, 20, 25. Di sini berarti masih 4, 10, 14, 0, 16, 0, 18, 0, dan sini berarti 0. Nah, di sininya min 5, 15, 15, 15. Nah, sama kayak tadi, berarti di sini kita hitung lagi 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, di sini 9 kurang 7 sama dengan 2. Nah, karena ini sudah habis menjadi 0, kita nolkan. Nah, setelah itu kita hitung lagi, berarti di baris ini yang terkecil 10 dan 12, berarti 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, di sini kita hitung lagi 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, kita hitung lagi di sini, berarti 20 kurang 9 sama dengan 11. Di sini 20 kurang 11 sama dengan 9. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kita menghitung lagi ya. Dan terus di sini kita masukkan, berarti yang terkecil ini berarti 15. Jadi kita masukkan di sini 15. Ini berarti menjadi 0. Dan di sini menjadi 0. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti tadi kita masukkan lagi ya. Ini masih 10, ini 2, 20, 11, ininya 15. Ini menjadi 0. Nah, selanjutnya ini 12, ini 7, 9, 20, ini 0. Sini masih 25. 4, 10, 14, sininya 0. 16, 0, 18 atau 0, 0. Selanjutnya min 5, 15, 15, 0. Nah, selanjutnya kita ulang lagi, kita akan menghitungnya kembali. Berarti di sini sisa di sini berapa? Menjadi 12. Nah, selanjutnya di sini sisanya adalah 7. Yang terkecil di sini sisanya adalah 9. Sini 0. Di sini berarti 0 ya, karena sudah kita hitung tadi. Selanjutnya di sini masih ada 9 kurang 7 menjadi 2. Nah, sini 0. Nah, setelah itu kita akan menghitung kembali, berarti yang terkecil lagi di sini ini ya, min 5. Nah, selanjutnya ini min 5, berarti kita coret menjadi 0 ya kan. Di sini 25 min 25 berarti
menjadi 30. Nah, selanjutnya kita sambung lagi ke bawah karena ini sudah, ini berarti masih ada ya. Berarti ininya aja yang menjadi 0 karena kita sudah hitung tadi. Berarti di sini 10, 2, 20, 11, 15, 0. Nah, di sini 12, di sininya min 5, 7, 9, 20, 0. Dan di sini berarti 30. Selanjutnya sininya 4, ini 10, 14, ini 0, 16, 0, sini 18, 0, sini 0. Nah, selanjutnya ininya 0, 15, 15, dan 0. Nah, selanjutnya kita akan hitung lagi nih. Dari yang sini berarti indeksnya sudah tidak ada, berarti menjadi 0 karena sudah kita hitung tadi. Selanjutnya di sebelah sini sisa 7, di sini sisa 9, di sini 0, di sininya 0, berarti di sini masih 9 kurang 7 sama dengan 2, dan ini masih 0. Nah, kita hitung lagi, berarti masih ada yang 30 ya. Sini berarti yang terkecil ini 15. Kita masukkan di sebelah sini dulu ya, berarti kita masuk 15. Berarti di sininya menjadi kosong. Ini kita coret, berarti sini sisanya 15. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi, berarti di sini masih 10, ini 0, di sininya 2, di sini 0. Karena belum kita hitung 20-nya 0, di sini 11-nya 15. Nah, selanjutnya di sini 12, ininya min 5. Di sini 7, di sini 9, ininya 15. Di sini 20-nya 0. Yang ketiga di sini 4, sininya 10. Di sini 14, ininya 0. Di sini 16, ininya 0. 18, ini 0. Oh ya, suplainya ini 0, di sininya tadi sisa 15 ya. Berarti sini sisa 0. Nah, oh ya, di mana tadi? Di sini 0, 15, 0, 0. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Berarti ini kan 0. Di sininya kita hitung 0, 0. Nah, di sini sisa 7. Sini 0, ini sisa 7, di sini sisa 0. Nah, berarti kita hitung nih, berarti sisa yang ini nih 15. Nah, kita masukkan di sini 15-nya. Nah, kita hitung, ini kita coret menjadi 0, ini kita coret menjadi 0. Nah, lanjut lagi berarti ke langkah yang terakhirnya. Berarti sisanya menjadi 10, 0, 2, 0, 20, 0, 11, sininya 15. Nah, selanjutnya sininya 12, sininya min 5, 7 atasnya 15, 9 atasnya 15, 20 di atasnya 0 ini ya. Suplainya 0, 0. Nah, sini 4, sini 10, 14 atasnya 0, 16 atas 0, 18 atas 0, suplainya 0. Nah, ini berarti 0. Mohon maaf, berarti ini kan sudah akhir, berarti kita masuk ke awal lagi karena ini sudah kita hitung semuanya. Ini hasil akhirnya ya. Berarti ini kita kembali ke awal, berarti ininya tadi itu min 5. Enggak, maaf, 5. Di sininya 15, sini 15, sininya 15, dan sininya 50. Indeksnya berarti 0, 0, 0. Sini 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung seperti yang di metode yang sebelumnya, itu LUC dengan NWC. Nah, kita hitung transformation schedule-nya. Berarti di sini 1 ke 4, selanjutnya 2 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ya udah.
Lalu kita akan menghitungnya. Transformation cost-nya menjadi 1/4 ini 15 dikali 11 ditambah ininya berarti min 5 dikali 12 ditambah 15 dikali 7 ditambah 15 dikali 9 ditambah 10 dikali 4. Nah, 15 kali 11 itu menjadi 165 ditambah minus 5 dikali 12 itu menjadi minus 60 ditambah 15 kali 7 menjadi 105 ditambah 15 dikali 9 itu menjadi 135 tambah 10 kali 4 menjadi 40. Totalnya 105 210 menjadi 385. Sekian video yang dapat kita sampaikan. Apabila masih kurang jelas, videonya dapat di-rewind kembali. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.